Halo teman-teman Masak Mas, apa kabar kalian semuanya? Saya harap kalian selalu diberikan kesehatan ya. Jangan lupa untuk terus mendukung Masak Mas dengan subscribe dan like channel ini ya, supaya saya bisa lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang menarik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai SMK Kuliner, mulai dari mata pelajaran, prospek kerja, hingga rekomendasi jurusan kuliah yang berkaitan dengan kuliner. SMK Kuliner belajar apa aja ya? Habis lulus kerja apa ya? Lalu bisa tidak ya lanjut kuliah? Mungkin teman-teman yang sedang mencari informasi mengenai SMK Kuliner masih bertanya-tanya tentang jurusan ini. Oleh karenanya, saya akan menjelaskan sekilas mengenai jurusan ini. Apa itu jurusan kuliner? Konsentrasi keahlian kuliner akan mempelajari ilmu yang berkaitan dengan kegiatan memasak, mulai dari persiapan, pengolahan, hingga penyajian makanan, serta pemahaman mengenai gizi pada setiap makanan. Apa sih yang membedakan jurusan kuliner dengan jurusan tata boga atau jasa boga? Sebenarnya sama saja, hanya terdapat perubahan nama pada konsentrasi keahlian saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran di SMK Kuliner. Pertama, ada mata pelajaran umum. Mata pelajaran umum ini seperti pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, sejarah Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, simulasi dan komunikasi digital, serta IPA terapan. Lalu ada mata pelajaran kepariwisataan. Pelajaran ini akan mempelajari mengenai hal-hal yang berkaitan dengan industri pariwisata, seperti motivasi dan karakteristik wisatawan, dampak industri pariwisata, hingga potensi dan daya tarik wisata. Lalu ada mata pelajaran keamanan pangan atau sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Pelajaran ini akan mempelajari mengenai sanitasi hygiene makanan, personal hygiene, kesehatan kerja, dan keselamatan kerja. Lalu ada mata pelajaran pengetahuan bahan makanan. Pelajaran ini akan mempelajari mengenai bahan-bahan makanan seperti daging, unggas, hasil laut, sayur, buah, dan hasil olahannya. Selain itu juga membahas mengenai bumbu dan rempah. Lalu ada mata pelajaran boga dasar. Pelajaran ini akan mempelajari mengenai dasar-dasar memasak, seperti metode memasak, potongan sayuran, bumbu dasar, pembuatan wadah hidangan dari sayur dan buah, lipatan daun, garnish makanan, hingga penyajian makanan. Lalu ada mata pelajaran ilmu gizi. Pelajaran ini akan mempelajari mengenai zat gizi sumber tenaga, pembangun, dan pengatur. Selain itu juga mempelajari daftar komposisi bahan makanan, angka kecukupan gizi, serta menu seimbang mulai dari bayi hingga lanjut usia. Lalu ada mata pelajaran tata hidang. Pelajaran ini akan mempelajari mengenai operasional restoran, mulai dari rancangan menu, alat hidang, lipatan serbet, pelayanan makan dan minum, penataan meja, minuman panas dan dingin, hingga layanan kamar tamu atau room service. Lalu ada mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan. Pelajaran ini akan mempelajari mengenai pembuatan kaldu, saus, appetizer, sup, hingga main course Indonesia dan Western. Lalu ada mata pelajaran produk cake dan kue Indonesia. Pelajaran ini akan mempelajari mengenai aneka kue-kue Indonesia, cake, hingga bahan pengisi, penutup, dan penghias kue. Lalu ada mata pelajaran produk pastry dan bakery. Pelajaran ini akan mempelajari mengenai pembuatan aneka jenis roti, kue, dan coklat. Lalu ada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pelajaran ini akan mempelajari mengenai cara membuat suatu produk dan cara berwirausaha. Selanjutnya, prospek kerja. Untuk prospek kerja, SMK Kuliner sangatlah terbuka lebar, mengingat setiap tahunnya banyak sekali usaha-usaha di bidang kuliner yang baru buka, seperti UMKM kuliner, kafe, hingga restoran. Adapun beberapa prospek kerja di bidang kuliner antara lain, seperti asisten koki, pengusaha kuliner, staf restoran atau catering, waiter atau waitress, barista atau bartender, content creator, hingga food stylist. Teman-teman juga tidak perlu khawatir saat lulus dari SMK Kuliner, karena nantinya teman-teman pada kelas 11 akan melakukan praktek kerja industri atau magang yang berkaitan dengan jurusan yang diambil. Untuk penempatannya sendiri tergantung dari kerjasama SMK yang kalian pilih.
Untuk jurusan kuliner sendiri biasanya akan ditempatkan magang seperti di hotel, restoran, catering, ataupun cake shop. Untuk teman-teman yang berada di Jakarta, berikut SMK Kuliner Negeri yang ada di Jakarta. Untuk wilayah Kepulauan Seribu, terdapat di SMK Negeri 61. Untuk wilayah Jakarta Utara, terdapat di SMK Negeri 33. Untuk wilayah Jakarta Barat terdapat di SMK Negeri 60 dan SMK Negeri 73. Untuk wilayah Jakarta Pusat terdapat di SMK Negeri 27 dan SMK Negeri 38. Untuk wilayah Jakarta Selatan terdapat di SMK Negeri 28, SMK Negeri 30, SMK Negeri 32, SMK Negeri 37, dan SMK Negeri 57. Dan yang terakhir untuk wilayah Jakarta Timur, terdapat di SMK Negeri 24, SMK Negeri 66, dan SMK Negeri 70. Nah, selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau kuliah, berikut saya sertakan rekomendasi beberapa kampus dan program studi di bidang kuliner. Ada di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Brawijaya, Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Politeknik Pariwisata Bali, Politeknik Pariwisata Makassar, Politeknik Pariwisata Medan, Politeknik Sahid, Institut Pariwisata Trisakti, Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA, dan yang terakhir Universitas Ahmad Dahlan. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai SMK Kuliner. Saya harap penjelasan tersebut dapat membantu memberi gambaran untuk teman-teman yang sedang mencari informasi mengenai SMK Kuliner. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video lainnya. See you teman-teman!